إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala begitu baik kepada kita. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih menaungi kita dengan rahmatnya, dengan memudahkan hati kita dan langkah kaki kita menuju salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai detik ini pula kita masih mengecap nikmat yang terbesar bagi kita, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman.
Kemudian setelah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khatib menyerukan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir dalam keadaan Islam. Dan hendaklah seorang yang tadinya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk Islam, maka juga tidak putus-putusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap Islam ini kita harus menyelami Islam dan masuk ke dalam Islam secara paripurna. Kita berusaha masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, tidak setengah-setengah, untuk lebih memantapkan pelukan kita kepada Islam. Maka kita harus mempelajari dan mengenal Islam secara mendalam. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-208 mengajak kita untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan keimanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu bagi kalian sebagai musuh yang nyata. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita harus masuk Islam secara keseluruhan, dan dengan itu agar kita lebih mantap lagi masuk menyelam ke dalam Islam, maka kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah syaitan. Di antara langkah syaitan yang kita harus jauhi adalah setelah mengenal kebenaran, kemudian ogah atau tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Syaitan la'natullah alaih bukan tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta, bukan tidak tahu bahwa Allah itu berhak disembah. Syaitan itu tahu, namun syaitan ogah untuk menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala diawali dengan keengganan dia untuk sujud kepada Nabi Adam. Padahal sujud di situ bukan sujud penghambaan, tapi sujud penghormatan, bahwa Adam itu lebih mulia daripada syaitan dan malaikat.
Namun iblis tidak atau enggan untuk sujud kepada Adam alaihissalatu wassalam sebagai tanda penghormatan. Keengganan itu berarti dia tidak mau tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadinya dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menuruti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun karena gara-gara yang satu ini congkak sombong terhadap Nabi Adam, sehingga tidak mau sujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam, maka dia terusir dari surga. Kita tidak mau mengikuti langkah syaitan dalam arti apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun, apakah sesuai dengan keinginan di hati atau tidak, maka kita berusaha menuruti dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita harus masuk Islam secara paripurna, secara keseluruhan. Maka daripada itu kita harus mengenal Islam. Kita harus kenal dengan Islam. Kita harus mempelajari Islam. Kita harus kembali belajar Islam bukan karena ikut-ikutan, tapi benar-benar ingin mendalami apa itu Islam. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab ketika kita sudah tahu Islam sebagai agama yang satu-satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mau pisah dengan Islam. Sekali Islam, tetap Islam. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Islam mereka, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mempertaruhkan nyawa mereka. Kita belum apa-apanya ketika kita memeluk Islam di zaman sekarang. Kita melihat bagaimana perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika harus memilih Islam, nyawa sebagai taruhannya. Apapun yang terjadi, mereka tidak mau murtad dari Islam. Kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-144, diturunkan kepada mereka, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falayadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Tiadalah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apakah dia meninggal atau terbunuh, kalian berbalik ke belakang alias murtad. Barang siapa yang murtad, maka itu tidak akan membahayakan bagi Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Alhamdulillah kita lahir dalam keadaan Islam. Bagaimana jikalau kita lahir dalam keadaan kafir? Kita bisa berpikir, mungkin saja kita tidak berada di dalam masjid ini, terkatung-katung ke dalam kekufuran dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur di dalam Islam tidak ada perbedaan antara mu'allaf dengan lahir dalam keadaan Islam. Yang dibedakan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibedakan adalah sejauh mana dia masuk ke dalam Islam secara paripurna. Buat apa lahir dalam keadaan Islam kemudian ogah solat, malas solat? Tentu bagi orang yang mu'alaf, yang baru mengenal Islam, kemudian dia memilih untuk rajin solat, maka di hadapan Allah dia lebih utama. Maka untuk itu jamaah-jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ingin berpisah dengan Islam. Apapun yang terjadi, kita belum berdarah-darah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berdarah-darah untuk mempertaruhkan Islam mereka. Walaupun nyawa taruhannya, mereka tetap memilih Islam. Kita lihat Bilal bin Rabah ditindas dengan batu yang besar di atas punggungnya, di bawah terik panas matahari. Terik matahari di Manado ini masih kacang-kacang dibandingkan dengan di Arab sana. Jamaah-jamaah rahmat Allah SWT. Maka untuk itu, agar Islam tidak berpisah dari hati kita, tidak berpisah dari pelukan kita, maka kita harus belajar dan terus belajar dengan Islam. Bagi orang yang belum tahu mengaji, maka dia harus berusaha untuk memberantas buta huruf Al-Quran. Jangan malu. Hanya dua orang yang tidak akan mendapatkan ilmu. Yang pertama, orang yang malu-malu, dan yang kedua, orang yang sombong. Sekalipun sudah berumur, jangan kita malu untuk memberantas buta huruf Al-Quran. Sekalipun anak kecil atau anak muda yang mengajarkan kita, jangan kita sombong, jangan kita congkak. Kata Nabi, al-kibru batarul haqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan memandang remeh orang lain. Walaupun anak kecil atau anak yang lebih muda dari kita yang mengajarkan kita, jangan kita congkak. Kita harus memberantas buta huruf Al-Quran dari diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah kedua ini, khatib sekali lagi mewasiatkan
kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama dakwah. Islam adalah agama misi. Jamaah-jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amanah dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di setiap orang muslim berada di pundaknya amanah tersebut. Amanah apa itu? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan olehmu dariku, sampaikan oleh kalian dariku walaupun hanya satu ayat. Setiap kita adalah dai, penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa merangkai kalimat untuk mengajak orang melakukan kebaikan, maka kita harus berdakwah bil hal, berdakwah dengan tingkah laku kita. Siapapun kita harus menjadi dai ilallah, pengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata, maka kita harus menampilkan bagaimana Islam itu sesungguhnya. Oleh karena itu kita masuk Islam dengan secara paripurna dan kita harus memberikan contoh kepada orang lain bagaimana itu Islam. Muslim di sini di Patar ini adalah duta-duta dari Nabi kita Muhammad alaihissalam. Kalau kita tinggal bersama dengan orang non, maka kita harus memberikan contoh bagaimana Muslim sesungguhnya. Kita tidak boleh menyakiti tetangga kita walaupun dia orang kafir. Kita harus menjaga lisan kita. Malaikat Jibril selalu mewanti-wanti Nabi kita Muhammad alaihissalam. Beliau alaihissalam mengatakan, "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta yudhanantu annahu sayuwarithu." Senantiasa malaikat Jibril itu selalu mewasiatkan kepadaku tentang tetangga. Hampir-hampir aku mengira bahwa tetangga itu menjadi pewaris bagi kita, menjadi ahli waris. Saking malaikat Jibril selalu memperingatkan Nabi kita Muhammad alaihissalam untuk baik dengan tetangga siapapun dia, sekalipun orang kafir. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang masuk Islam bukan dengan sentuhan kalimat, tapi sentuhan perilaku Nabi kita Muhammad alaihissalam. Dengan melihat perilaku Nabi kita Muhammad alaihissalam, maka mereka tersentuh hati untuk masuk Islam. Maka begitulah orang-orang Islam, kita harus memberikan contoh dan bertindak tanduk bagaimana Muslim yang hakiki, menjaga akhlak, menjaga lidah, menjaga tangan, jangan sampai menyakiti tetangga kita. Karena kita adalah dai-dai, penyeru-penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata ataupun dengan tingkah laku kita. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali berislam, kita harus tetap Islam sampai mati. Ada dua tugas untuk kita terhadap Islam itu. Yang pertama, masuk Islam secara paripurna. Bagaimana caranya? Kita memperdalam Islam dan melakukan apa saja yang diperintahkan buat kita. Yang kedua, tidak boleh tidak, kita harus mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali-kali jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam adalah final, harga mati. Sekali Islam, kita tetap Islam. Dan marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمشركين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إنه لا يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة يرحمكم الله.